Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santri kelas 11 yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dalam proses belajar mengajar melewati video, karena seharusnya pelajaran atau pertemuan atau video pertama ini sudah dibuat 1 minggu yang lalu. Akan tetapi karena qadarullah masya'a fa'al, ana baru sekali mendapatkan muqarrar atau materi yang harus diajarkan kepada antum kelas 11 dalam pelajaran tafsir. Ya, insyaallah kita akan belajar di kelas 11 ini. Muqarrar kita adalah surat Ibrahim. Sebelum kita masuk ke dalam surat Ibrahim atau mempelajari surat Ibrahim, alangkah indahnya kita mengetahui tentang madah atau pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu at-tafsir atau pelajaran tafsir. Apa itu tafsir? Apa itu pelajaran tafsir? Yang pertama, secara lughah atau secara bahasa, tafsir adalah al-bayan wa tawdih. Dan yang kedua adalah kashful mughatta. Al-bayan wa tawdih artinya adalah penerangan atau penjelasan, dan kashful mughatta artinya menyingkap atau membongkar sesuatu yang tertutup. Jadi tafsir itu adalah al-bayan wa tawdih, yang kedua kashfu al-mughatta. Dan secara istilah atau syara'an, kata para ulama adalah ilmun yufhamu bihi min kalamillah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bi bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Ya, jadi ilmu yufhamu bihi, yang memahami tentang kalamullah, perkataan-perkataan Allah atau firman-firman Allah, al-munazzal ala, yang diturunkan, yang diwahyukan, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang memahami tentang perkataan-perkataan Allah atau firman Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bi bayani ma'anihi, dengan itu pula menjelaskan, menjabarkan tentang arti firman atau Al-Quran tersebut, wastikhraji ahkamihi wa hikamihi, dan mengeluarkan atau menyimpulkan ahkamihi, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, wa hikamihi, dan menyimpulkan atau mengeluarkan hikmah-hikmah yang terdapat pada Al-Quran. Ana berikan contoh tentang ahkamihi wa hikamihi. Ya, kalau ahkamihi adalah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya adalah ayatul dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, jadi kata Allah, jika kita ingin melakukan hutang piutang, kata Allah faktubu, maka tulislah. Ya, untuk apa? Untuk sebagai bukti kalau terjadi hutang piutang. Ya, di sini faktubuhu adalah perintah. Perintah di sini alal wujub atau alal istihbab. Ya, fi'lun amr. Jadi perintah di sini adalah untuk kita para kaum muslimin, menjadi hukumnya wajib atau hukumnya
mandub atau mustahab. Nah, makanya para ulama bisa menyimpulkan dari mana? Dari para mufassirin, orang-orang yang memahami tentang ilmu tafsir. Nah, nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum yang terkandung dalam surat Ibrahim. Dan yang kedua adalah wahikamihi, tentang hikmah-hikmah yang terkandung Al-Qur'an. Ya. Bisa kita lihat karena banyak sekali dalam Al-Qur'an bercerita tentang para nabi. Contohnya Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada nabi-nabi yang lain, ada juga tentang Bani Israel, tentang kaum Yahudi. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari kisah-kisah yang terkandung atau tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, setelah itu penting sekali untuk kaum muslimin, apalagi talabul ilmi, orang-orang penuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu tafsir ini. Kata ulama mengatakan ilmu tafsir adalah ilmu yang paling penting dan paling mulia di antara seluruh ilmu. Ya, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ketika wahyu turun, firman Allah turun kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka tidak memahami isi atau bahasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka atau para sahabat langsung bertanya, tidak ragu untuk bertanya. Saking pentingnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Allah dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah maka tidaklah kalian mentadabburi atau memperhatikan Al-Qur'an, ataukah kalian memiliki hati-hati yang sudah terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, tadabbur di sini artinya ta'ammul. Ta'ammul apa? Ta'ammul adalah memperhatikan yang sangat-sangat memperhatikan. Ya. Maksudnya melihat dengan perhatian lebih. Jadi tidak hanya membaca, mengartikan, tidak, akan tetapi melihat dengan perhatian yang amat sangat. Nah, itu artinya ta'ammul atau tadabbur. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, tidak mungkin seorang bisa memahami sebuah perkataan kecuali mereka sudah mentadabburi atau menta'ammul atau memperhatikan dengan amat sangat. Nah, makanya bagaimana kita bisa mengerti hukum-hukum Allah, bagaimana kita mengerti syariat-syariat Allah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah-hikmah dalam Al-Qur'an jika kita tidak belajar ilmu tafsir. Maka dari itu pesantren Al-I'tisam mewajibkan kepada seluruh santri kelas 10, kelas 11 itu belajar tafsir. Insya Allah dengan belajar tafsir kita makin paham dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat Allah, bahkan bertambah iman, takwa, cinta kita kepada Islam, kepada agama ini. Ya, insya Allah kita akan masuk ke ayat 1 sampai 5 di pertemuan besok. Kita akan berbicara ayat-ayat muqatta'ah, yaitu alif, lam, ra, ya. Jadi sebelum ana tutup, ana berharap setiap antum ketika masuk pelajaran tafsir, setiap dari antum sudah memegang buku tulis, sudah memegang pulpen, dan tambahan adalah Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an? Untuk membuka surat yang akan kita bahas, yaitu surat Ibrahim. Jadi ketika ana membaca ayatnya, antum memperhatikan ayatnya, dan ketika ana menerjemahkan dan menafsirkan ayatnya atau kalimatnya, antum bisa melihat ayat mana dan kalimat mana, bahkan huruf mana yang ana terjemahkan dan ana jelaskan. Ya, sebelum ana tutup, ana ingin memberikan tugas kepada antum semua untuk antum kirim nanti via Japri ke ana apa
perbedaan, antum tulis ya, apa perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah? Ya, minimal 3. Jadi 3 perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ya, semoga dengan ini antum bisa lebih mengerti tentang tafsir dan lebih semangat untuk belajar pelajaran tafsir. Dan jangan lupa tugas yang ana berikan untuk dikirim via Japri ke ana. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum ulumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.